Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya adik-adik yang soleh? Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kemudahan kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pelajaran 3, sifat-sifat bunyi muatan IPA. Baik, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Di materi sebelumnya kita telah membahas tentang media atau perantara bunyi. Di pembelajaran sebelumnya, bunyi dapat merambat melalui udara, benda padat, dan benda cair. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bunyi. Ada yang tahu, adik-adik yang soleh, apa saja sifat-sifat bunyi? Sifat-sifat bunyi diantaranya yang pertama, bunyi dapat merambat, kemudian bunyi dapat memantulkan, dan bunyi dapat dibiaskan dan juga diserap. Nah, hari ini silahkan adik-adik yang soleh untuk membuka buku paketnya pada halaman 54 dan 61. Silakan untuk dibuka buku paketnya. Yang pertama, sifat bunyi yaitu pemantulan. Bunyi dapat dipantulkan karena mengenai benda yang permukaannya keras, seperti batu, kayu, dan kaca. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dapat dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Dan yang kedua, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang tidak terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Nah, contohnya di buku paket halaman 61 yaitu kemari. Nah, bunyi pantulnya keri. Jadi huruf kata maknya tidak terdengar. Dan yang ketiga yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar pada saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat.
Baik, jadi kesimpulan dari materi bunyi ini yaitu tentang sifat-sifat bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi itu memiliki yang pertama, bunyi dapat merambat, kemudian bunyi dapat dipantulkan, bunyi dan dapat diserap. Kemudian berdasarkan jenisnya, bunyi pantul bisa dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli, yang kedua gaung, dan yang ketiga gema. Baik, semoga ilmu yang disampaikan hari ini oleh Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua ya, terutama bagi Ustadz dan juga bagi adik-adik yang soleh. Semoga adik-adik yang soleh tetap semangat dan istiqomah dalam belajarnya, serta disiplin dan tanggung jawab, serta membantu kedua orang tua atau berbakti kepada orang tua. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan perlindungan dan keberkahan kepada kita semua. Jazakumullah khair. Barakallahu fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.